Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah klik video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya si Boy. Kali ini saya kembali lagi bersama Mamang John Statham yang siap memberikan asupan beradrenalinnya. Langsung kita mulai saja. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Frank Martin yang memiliki sebuah mobil BMW yang sangat keren. Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang pengantar barang dan semua terlihat normal sampai kita sadarkan kalau Frank tidak melakukan pengantaran biasa, melainkan ia mengantarkan segerombolan yang baru saja keluar dari bank. Terdapat 4 orang yang terburu-buru masuk ke mobilnya. Namun Frank belum juga menghidupkan mesin mobilnya karena para perampok tak menepati janjinya, di mana mereka bilang nanti hanya akan ada 3 orang yang akan diangkutnya, tapi kenyataannya ada 4 orang. Mungkin hal ini terlihat simpel, tapi untuk Frank dalam menjalankan bisnisnya ia memiliki 3 peraturan utama, dan salah satunya semua harus sesuai perjanjian dari awal. Meskipun diancam akan dimetoikan, Frank pun tidak bergeming. Not make your destination on the gas I have allotted. Those means the Kony shock absorbers I installed for this job. 154 kilos. That. Dan dari sini kejar-kejaran pun terjadi. Kita lihat bahwa Frank sudah mengatur rute untuk mengecoh para polisi yang akan mengincarnya. Terlihat juga kalau kemampuannya Frank Martin dalam mengemudi sungguh luar biasa. Top. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengecoh semua polisi yang mengejarnya. Begitu tiba di tempat pengantaran, para perampok ini memberi bayaran lebih karena tiba-tiba mereka ingin diantar lebih jauh. Namun Frank menolak karena sesuai peraturannya, di mana semua harus sesuai kesepakatan dari awal. Berpindah ke rumahnya Frank yang berada di pinggir pantai. Hal pertama yang ia lakukan adalah membersihkan mobil kesayangannya. Kita bisa lihat juga kalau dia memiliki beberapa plat nomor samaran yang ia simpan di garasi. Setelah beres semuanya, sore itu diberitakan kalau perampok yang ia antar tadi malah tertangkap di tengah perjalanan menuju kota lain. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi dan ternyata yang datang adalah Inspektur Tarkoni. Ia datang karena mobil Frank sama dengan tipe mobil yang digunakan perampok tadi. Bedanya hanya di plat nomornya saja. Namun, dalam menjawab semua pertanyaan itu, Frank terlihat sangat santai dan tenang menjawab semuanya. Dari percakapan ini juga kita diberitahu kalau Frank adalah seorang mantan anggota militer.
Malam itu, Frank kembali menemui salah satu klien yang ingin menggunakan jasanya. Oh iya, dari sini kita diberitahu kalau peraturan nomor 2 Frank, yaitu ia tak ingin mengetahui siapa nama penerima paket dan ia juga tak pernah memberitahukan namanya sendiri. Keesokan paginya, Frank pun menerima paketnya yang rencananya akan dibawa sejauh 250 km ke kota lain. Di tengah perjalanan, salah satu ban mobilnya kempes, dan dia bermaksud menggantinya dengan ban cadangan. Namun, dari sini ia tak sengaja menyadari kalau paket yang ia bawa ternyata adalah seorang manusia. Sepanjang jalan, ia pun tak bisa menghilangkan rasa penasarannya, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk memeriksa paketnya yang ia bawa. Ternyata berisikan seorang wanita yang sangat cantik. Ia pun memberi kesempatan untuk dia minum. Tapi karena sikap baik ini, Frank juga harus menerima konsekuensinya, di mana belum lama ia jalan kembali, si wanita tadi tak berhenti menggedor-gedor bagasi mobilnya. Scream or have to kill you. Frank kemudian mengikat gadis tersebut dengan tali, kemudian memberikannya 1 menit untuk pipis. 52. Tapi ternyata ia malah dipermainkan. Termaksa, Frank harus menjelajahi hutan belantara tersebut untuk kembali mendapatkan gadis tersebut. Untungnya, sekian lama mencari, ia berhasil menangkapnya lagi. Tapi pas naik ke atas, ternyata mobilnya sudah dikepung oleh 2 orang polisi. Pada akhirnya, paket berhasil tiba di sebuah villa besar milik seorang pimpinan mafia yang bernama Street, nggak pakai Honda ya. Pengantaran paketnya kali ini, Frank sempat dicurigai. All 3. Never open the packet. Rule 2. No names. Namun baru dirinya akan pulang, si Street kembali menawarkan sebuah job untuk Frank lakukan, di mana ia akan mengantarkan sebuah koper ke sebuah alamat yang searah dengan jalan pulangnya. Singkat cerita, di tengah jalan Frank singgah untuk makan siang. Ia pun menyempatkan untuk membeli beberapa minuman sebelum kembali ke mobil. Namun tiba-tiba mobil kesayangannya Frank tentu tak tinggal diam, ia pun langsung kembali ke markas Street tadi untuk balas dendam. Dan ternyata kemampuan menembak dan berkelahi Frank benar-benar mampu mengalahkan para mafia ini. Sayangnya, orang yang ia incar sudah tak ada di sana. Alhasil, Frank pun memutuskan untuk mencari salah satu mobil yang ada di garasi, lalu pergi dari sana.
Tapi di tengah-tengah perjalanan ia kembali dibuat kaget karena wanita tadi ternyata diam-diam berada di jok belakang sejak awal. Entah karena tak tega atau apa, tapi Frank memutuskan untuk menyelamatkan gadis tadi dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia bertanya siapa nama gadis ini dan ternyata namanya adalah Lai. Dan menurutnya, Frank saat ini sudah terseret masalah besar karena membawanya ke rumah. Terlalu banyak omong, Frank memutuskan untuk tidur dan mempersilahkan Lai untuk melakukan hal semaunya, termasuk jika ingin kabur dari sana sekalipun. Tapi bukannya kabur, Lai malah mengobrak-abrik barang milik Frank dan memutuskan untuk tidur di sana. Di sisi lain, Street menjenguk anak buahnya di rumah sakit dan dia diberitahu kalau semua ini ulah si supir tadi. Tapi bukannya kasihan atau iba, si Street ini malah memetoikan anak buahnya. Demi menutupi semua ini di hadapan polisi. Keesokan paginya, entah kena angin apa tiba-tiba si Lai bersikap sangat ramah. Ia melayani Frank mulai dari membuatkannya roti hingga mengambil minuman. Namun, pas ia ke pintu depan mengambil susu, tiba-tiba sang inspektur Takoni kembali datang dan kali ini Frank benar-benar dalam masalah serius. Karena plat nomornya yang terbakar berhasil ditemukan oleh Inspektur Takoni. Namun Frank bilang dia juga sedang mencari-cari mobilnya yang sejak 2 hari lalu dicuri oleh seseorang. Untuk menutupi rahasianya, Lai juga ikut menambahkan alibi Frank adalah kekasihnya yang bertemu pas Frank kehilangan mobilnya di pasar. Tak puas dengan semua alasan itu, Inspektur Takoni bahkan ingin mengecek mobil apa yang ia pakai untuk menjemput Frank kemarin. Intinya, Inspektur yang tak puas kembali meminta Frank dan Lai datang ke kantornya sebentar saja untuk memberikan keterangan terkait kasus pencurian mobil tersebut. Belum lama sang Inspektur Takoni pergi, tiba-tiba rumah Frank diserang oleh puluhan mafia, mulai dari serangan basoka hingga senjata kaliber menembus dinding rumahnya. Untungnya, rumahnya sudah ia desain memiliki sebuah tempat pelarian bawah laut. Ia juga sudah menyimpan tabung oksigen untuk jaga-jaga di situasi seperti ini. Mereka pun menyelam ke rumah Frank yang lain. Sesampainya di rumah milik Frank yang baru, Frank pun marah-marah kepada Lai. Lai pun mengasih jurus ampun ah. Siang itu mereka mendatangi kantor Inspektur Takoni. Mereka ditanya-tanya pertanyaan. Sekarang bukan hanya soal bagaimana mobil Frank bisa dicuri, tapi juga soal bagaimana rumahnya bisa hancur. Setelah dirinya belum lama pergi dari sana, tak kurang dari 5.000 peluru di rumahnya ia temukan. Ia pun bersikeras untuk mencari tahu sebenarnya apa pekerjaan Frank setelah pensiun dari militer, termasuk siapa penjahat yang mengincarnya kali ini. Namun Frank tetap tak mau buka mulut, sampai akhirnya sang Inspektur Takoni dipanggil oleh anggotanya untuk sebuah urusan.
Tiba-tiba si Lai dengan lincahnya membuka sistem kepolisian di komputer milik sang inspektur Tarkoni dan langsung berhasil menemukan identitas mafia yang sudah menyerang Frank. Diketahui namanya adalah Street. Di saat yang bersamaan inspektur Tarkoni tiba-tiba balik ke ruangannya karena kelupaan sesuatu. Di penghujung pertemuan, sang inspektur sempat menawarkan penginapan sementara dan sedikit uang untuk Frank gunakan. Lai sendiri tiba-tiba mengajak Frank ke tempat Street menggunakan taksi, namun Frank tak setuju dan menurutnya sudah cukup dengan kekacauan ini. Para mafia sudah berpikir berhasil menghabisinya dan biarlah demikian, harusnya Lai juga merasakan hal yang sama. Akhirnya di ujung percakapan Lai juga bilang ayahnya, saudaranya, serta ada 400 orang lain dari Hong Kong yang dijebak di sebuah kontainer untuk dijadikan budak, dan itu semua ulah Street. Sebenarnya Frank sudah capek dengan kebohongan yang Lai ucapkan, tapi kali ini sepertinya dia berkata jujur dan langsung membuatnya luluh. Dan mereka pun langsung ke tempat Street yang itu juga. Sembari Frank mengawasi musuhnya, Lai juga membongkar file-file yang ada di lemari di sana untuk mencari tahu nomor kapal pengangkutan kontainer yang mereka cari. Namun ia tak berhasil menemukannya, yang membuat Frank harus turun tangan. Tapi tiba-tiba telepon dari sekretaris mengatakan kalau ayah Lai datang untuk bertamu. Dari sini Frank merasa kembali dibohongi oleh Lai. 10 seconds, 2 choices. Lie. Ternyata ayah Lai adalah seorang pimpinan mafia yang bekerja sama dengan Street. Lai kemudian mengancam ayahnya untuk mencari tahu di mana ia menyembunyikan 400 orang berada. Tapi karena dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh, alhasil semua perjuangannya pun menjadi sia-sia. Frank bahkan di posisi yang terjepit saat ini dan hampir saja dia terbunuh. Untungnya sang inspektur tepat waktu datang ke sana. Karena tidak mempunyai bukti yang cukup, mereka pun tidak diapa-apain. Frank yang pingsan langsung dibawa. Frank pun terbangun dan dipingsannya. Bangun-bangun dirinya sudah berada di sel tahanan. Kali ini sang inspektur benar-benar ingin tahu masalah apa yang sebenarnya menimpanya. Karena jika tidak memberitahu, ia akan ditahan lama. Alhasil ia pun mencoba mengatakan hal yang sejujurnya soal penculikan 400 orang dari Hong Kong yang Lai sempat sampaikan. Namun untuk membuktikan hal tersebut tentu butuh proses yang panjang, mulai dari penyelidikan dan sebagainya. Frank bilang jika itu dirinya Frank bisa menyelesaikan kasus ini kurang dari 12 jam. Tapi tidak mungkin kan inspektur Tarkoni membiarkan keluar begitu saja dari sel tahanan. Apa nanti kata orang-orang? Oleh karena itu, Frank pun tiba di sebuah pelabuhan. Ia berencana menggunakan kapal kecil untuk menuju ke lokasi bisnis Street di pelabuhan yang lainnya. Sang inspektur dengan baik hati memberi Frank pistol kecilnya sampai ia sadar kalau Frank ternyata mempunyai persenjataan yang lebih lengkap. Setibanya di sana, dengan mengendap-endap, Frank berhasil tiba di pelabuhan yang kemudian menggunakan stetoskop untuk menyisir satu persatu kontainer yang ada. Tapi hasilnya nihil karena ternyata kontainer itu telah diangkut ke salah satu truk milik anggota Street sendiri. Terlihat Lai sedang disekap dan mendapat perlakuan kasar dari ayahnya sendiri karena memberontak. Saat mereka semua akan pergi dari sana, terdengar suara tembakan yang ternyata dari Frank. Keberadaannya saat ini sudah diketahui oleh para mafia dan pertarungan pun tak terhindarkan.
tekad kuat Mamang Prank yang udah dikasih ehem-ehem sama Lay dan akan ingat cicilannya, dia pun berhasil. Prank awalnya berhasil mengejar truk yang ia incar, namun sang supir menyadari keberadaannya dan membuatnya menghantamkan beberapa palang jalan. Hingga akhirnya ia harus loncat dan mendarat di salah satu kendaraan lainnya. Para mafia yang mengejarnya ternyata masih belum puas, hingga akhirnya Prank harus membrutak lagi. Ngacau. Ternyata musuh yang mengejarnya lebih banyak dari yang ia perkirakan. Ia kembali harus bertarung dengan beberapa anggota mafia lainnya. Untuk membuatnya sulit ditangkap, Prank memutuskan untuk menumpahkan oli bekas yang ada di sana, yang kemudian membuat musuhnya kesulitan untuk bergerak. Kepintaran Mamang Prank emang tidak bisa diragukan lagi. Dia lincah seperti belut. Namun sekali lagi pasukan musuh bersenjata lengkap kembali muncul dan terpaksa ia harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Prank pun mencoba mengejar truk tadi menggunakan mobil yang ia curi di parkiran. Tapi ternyata mesin mobilnya rusak parah akibat dipaksa ngejar musuh. Bingung mau mengejar musuh menggunakan kendaraan apa lagi, tiba-tiba di atas Prank melihat pesawat kecil. Ia pun lari untuk mengejar pesawat tersebut, hingga akhirnya langsung dapat ide berlian untuk menggunakannya. Prank pun melakukan aksi terjun payung untuk mendarat di salah satu truk. Tak butuh waktu lama, ia berhasil mengambil alih kursi kemudi dan menjatuhkan supirnya ke salah satu jurang. Street dari arah belakang mencoba menembaki truk yang ia bawa. Dan singkat cerita, dengan berbagai cara, Street berhasil menyusul Prank ke kursi kemudi dan pertarungan keduanya pun kembali terjadi. Untung saja Prank berhasil bergelantungan di mesin bawah mobil. Tapi ayah Lay sendiri menyadari keberadaannya dan langsung menembakinya dengan senapan mesin. Dari sana Prank melakukan aksi nekat untuk menghabisi Street. Prank ditodong senjata dan Lay diarahkan untuk dibawa pergi. Bahkan ayahnya tak segan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lay jika ia melakukan tindakan nekat. Prank kemudian dibawa ke atas tebing oleh ayah Lay untuk dieksekusi. Ia pun sempat menyampaikan kalau Lay tak akan pernah mengikuti jejak ayahnya, dan tak lama kemudian terdengar suara Inspektur Tarkoni pun datang tepat pada waktunya.
Orang-orang yang berada di dalam truk pun berhasil dibebaskan dan film pun berakhir. Halo semuanya, gimana filmnya? Seru banget kan? Maaf ya jika ada salah kata dalam pengucapan dan lain-lainnya. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Sedikit kata di akhir video, bersermin dari ayahnya Lai yang rakus akan uang. Segala apapun dijual, carilah uang yang halal. Walaupun harus banting tulang, peras keringat, yang penting halal dan barokah. Kami segenap tim redaksi pencari keadilan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya.